Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengerjakan tugas 4.3 menulis dan mengedit teks pada Sibelius. Jadi setelah Anda membuka Classroom Musik Teknologi, kemudian Anda ke tugas kelas, ya. Tugas kelas, kemudian dilihat di tugas praktik ini 4.3, Anda klik, Anda scroll ke bawah, kemudian lihat tugas, ya. Nah, nanti pertama-tama yang harus Anda lakukan ini download file nama Anda, ya. Jadi nanti kan Anda harus tonton video ini, ya. Jadi tonton video YouTube ini, kemudian kerjakan sesuai petunjuk video tersebut. Kemudian download file nama Anda latihan 4.3. Nama Anda latihan 4.3 kita sorot pada tab tugas Anda ini, tugas Anda, ya. Kita sorot, nah ini nama filenya kan nama Anda strip latihan 4.3.zip, ya. Jadi kita klik, kemudian kita download. Nah, setelah di download ini nanti akan masuk di sini, ya. Ini langsung kita bisa buka, double klik di sini. Nah, mungkin tampilan awal mungkin akan seperti ini, ya. Anda atur nanti supaya bisa setengah layar, ya. Setengah layar nanti tujuannya adalah supaya kita bisa melihat soalnya sekaligus mengerjakan, ya. Jadi ini kita restore down, kita klik kotak pada kanan atas ini, ya. Kemudian kita atur, ya, supaya lebar jendelanya kira-kira setengah, ya. Kita geser-geser seperti ini, kita klik di sini, nah, kita geser, nah, ya, ini kira-kira setengah, ya, lebarnya. Terus kita kembali lagi ke Classroom ini, kita klik di sini, ya, kita buka soal praktiknya. Oke. Setelah terbuka begini, kita restore down supaya bisa kelihatan soalnya. Nah, kalau ini enggak kelihatan, ini kita klik saja di sini supaya kelihatan, gitu, ya. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita mengerjakan soalnya. Soal nomor 1, ubah tampilan ke panorama view dengan menekan Shift P. Ya. Oh ya, ini. Jadi kalau seperti ini kan tidak kelihatan, ya. Ini panorama atau belum, ya. Ciri-cirinya, kalau tulisan full score ini sudah tidak kelihatan, ini berarti sudah panorama, ya. Anda geser ke kanan ini, nah, ini sudah memanjang, ya, berarti panorama ini. Kemudian langkah berikutnya adalah ketiklah lirik pada staff choir kunci F birama 2 sampai 10, ya. Kita cari staff choir birama 2 kunci F, ya. Kita klik di sini, kita Ctrl Alt F supaya fokus, ya. Fokus on staff. Kemudian ketik liriknya seperti ini, ya. Nah, suwe ora jamu jamu kodong telo, gitu, ya, seterusnya. Nah, untuk mengetik lirik, kita klik pada nada yang kita akan mulai ketik liriknya, ya. Diketik pada nada ini, nada E ini, ya. Kemudian Ctrl L, ini untuk lirik atas, ya, karena nanti di sini kan ada dua lirik, lirik atas dan lirik bawah, ya. Lirik yang baris atas Ctrl L, ya. Setelah ini berkedip-kedip seperti ini, langsung kita ketik saja sesuai contoh su, ya, strip WE, ya. Jadi untuk memisahkan antar suku kata kita menggunakan tanda strip, ya. Kemudian untuk memisahkan antar kata kita menggunakan spasi, ya. Setelah su strip WE
spasi. Kemudian ora, O strip RA spasi, ya. Jamu, JA strip MU spasi. Kemudian jamu lagi, JA strip MU spasi. Godong, GO strip DHUNG spasi. Telo, T strip LO spasi. Jamu godong telo, suwe ora ketemu. SU strip WE spasi. Ora, O strip RA spasi. KE strip TE strip MU spasi. Kemudian apa tuh? Ketemu pisan, ya. KE strip TE strip MU spasi. Pisan berarti PI strip SAN spasi. Gawe gelo, GA strip WE spasi. GE strip LO spasi. Kemudian ada terakhir itu pap pa, ya, pap strip pa spasi. Nah, supaya memanjang sampai sini kita spasi lagi. Nah, kalau di spasi lagi nanti akan sampai sini, ya, kita belum akan mengetik lirik ini, kita escape saja. Nah, sudah. Ini lirik baris pertama. Kemudian lirik baris kedua yang di bawah ini untuk voice 2, kita klik pada nada ini, nada E yang birama ketiga, ya. Ini di voice kedua. Kemudian kita Ctrl Alt L. Nah, gitu ya. SU strip WE spasi. Suwe, gitu. Ora jamu, O strip ra spasi, ja strip MU spasi. Nah, ini masih panjang, berarti spasi lagi. Nah, kemudian jamu, JA strip MU spasi. Godong telo, GO strip DHUNG spasi. TE strip LO spasi, spasi lagi. Suwe ora temu, SU strip WE spasi. O strip RA spasi. TE strip MU spasi. Suwe ora temu, pisan temu pisan, ya. P strip SAN spasi. Kemudian T strip MU strip spasi. PI strip SAN spasi. Gelo, GE strip LO spasi. Papa, pap strip pa spasi, spasi, ya. Kenapa ini terakhir spasinya 2 kali? Karena biar memanjang sampai sini, ya. Memanjang sampai sini. Oke, setelah selesai kita escape, ya. Kemudian kita kembalikan lagi Ctrl Alt F. Nah. Oke. Kemudian soal nomor 2. Copy staff choir kunci F birama 2 sampai 10 pada bagian lirik line 1 saja. Lalu paste lirik tersebut pada staff choir kunci G birama 10 sampai 18 sehingga menjadi seperti pada contoh di bawah ini, ya. Nah, karena kita bekerja copy paste dari choir ke choir, ya, supaya fokus, ya, kita pilih dulu choir kunci G, kemudian, ya, klik choir kunci G, kemudian shift klik choir kunci F, Ctrl Alt F. Nah, ini supaya kita fokus saja sih sebenarnya, ya. Apa tadi perintahnya? Kita disuruh copy kunci F, ya, choir kunci F birama 2 sampai 10. Nah, kita mulai dari sini saja, ya. Kita klik pada nada E, ya, choir kunci F itu.
Kemudian kita geser ke kanan. Ya, kita geser ke kanan sampai nada ini. Ya. Nada apa ini? Nada dis ya. Nada dis. Kita shift klik. Nah, itu ya. Sehingga terblok dari sini sampai sini ya. Nah, setelah itu kita filter, karena yang dikehendaki kan hanya lirik line satu saja. Nah, bagaimana cara memfilternya? Pertama kita filter voice-nya dulu. Kita ke ini home ini ya, home, kemudian filter, kemudian ke voice 1. Nah, ini kita pilih voice 1 ya. Kita scroll tadi ke bawah, pilih voice 1. Nah, voice 1 ini terpilih semua, nadanya dan liriknya, tapi voice 2 tidak ya. Ciri-cirinya yang voice 1 jadi biru ini, tapi voice 2 tidak ya. Kemudian kita klik lagi filter, kemudian kita pilih lagi liriknya, lirik. Nah, sehingga yang terpilih hanya liriknya saja ya. Oke, setelah itu kita Ctrl C untuk copy. Kemudian kita ke birama 10 choir kunci G. Nah, di sini kita klik saja nada E ya. Ya, kita klik nada E di sini. Kemudian kita Ctrl V. Nah, sudah selesai itu. Ya. Jadi sudah langsung tercopy suwe ora jamu, jamu gedung telu, suwe ora temu, temu pisat, gawe gelo papa. Sama ya. Oke. Setelah itu kita kembalikan lagi Ctrl Alt F. Oke. Oh ya, jangan lupa tadi escape dulu ya. Escape terus Ctrl Alt F. Oke, kemudian soal nomor 3. Tadi copy staff choir kunci G birama 10 sampai 17 pada bagian liriknya saja, lalu paste ke staff choir kunci G dan kunci F birama 26 sampai 33. Nah, tadi yang birama 10 ya. Birama 10 kan ini. Ya, choir kunci G ini sudah terpilih. Kita disuruh copy paste ini ke birama 26 sampai 33, choir kunci G dan choir kunci F ya. Caranya hampir sama seperti ini, tapi bedanya kita tidak perlu memfilter voice karena ini hanya satu voice. Jadi ini kita klik saja di sini nada E, kemudian kita geser ke kanan sampai, nah di sini kan pada contoh itu cuma sampai gelo itu ya, gawe gelo, tidak ada papa, berarti kita sampai sini saja ya, sampai nada C ini, shift klik. Nah, kemudian kita filter ya, filter lirik. Nah, kemudian kita Ctrl C ya. Setelah itu kita menuju ke birama 26, kita geser ke kanan sampai birama 26, lalu kita klik nada E ya, Ctrl V di situ. Nah, selesai ya. Ya. Setelah itu kita Ctrl V juga di choir kunci F. Ya, berarti nada E yang di sini kita klik ya. Kemudian Ctrl V. Nah. Jadi yang tercopy hanya liriknya saja, nadanya tidak ya. Nadanya tetap seperti ini tapi liriknya tercopy. Itu cara kita copy paste dengan filter ya. Oke, kemudian nomor 4. Nah, sekarang nomor 4 itu tulislah simbol akor di atas staf piano kunci G birama 1 sampai 10 ya, seperti contoh di bawah ini. Birama 1 sampai 10. Piano ya. Nah, supaya kita fokus, kita cari ke piano. Birama 1 kita klik, kemudian shift klik.
karena piano kan 2 staf ya. Shift klik di kunci F-nya juga, kemudian Ctrl Alt F. Oke. Nah, ini kita disuruh menulis simbol akordnya. Ya. Cara menulis simbol akord kita klik dulu. Oh ya, jangan lupa di save ya, Ctrl S ya. Supaya kalau komputernya sewaktu-waktu mati, ini tidak hilang. Oke. Cara menambahkan akord di atas ini, kita klik pada nada C. Kemudian shortcutnya adalah Ctrl plus K, ya, Ctrl K, ya. Ctrl tahan K, gitu ya. Ya sudah, ini sudah berkedip-kedip, kita ketik saja biasa, nggak usah pakai huruf besar atau huruf kecil, biasa saja, akord C ya, pertama itu kan akord C, ya C gitu aja. Nah, kemudian yang berikutnya kan B sus 4, ya, kita spasi otomatis berpindah ke nada berikutnya, B sus 4, garis miring D. Nah, ini supaya tidak tabrakan ya. Kemudian E minor 7 min 5 ya, EM7 mol 5 B berarti ya, EM7 B 5 ya. Spasi. Kemudian apa itu di situ D derajat itu ya, yang 0 kecil di atas itu artinya diminis kalau di dalam musik ya. D dim gitu aja. D dim. Kemudian garis miring F. D dim on F ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita klik spasi ya. Kemudian spasi lagi karena itu di sini ya. G ya. Ketik aja G gitu. Nah, spasi ya. Nah, akor G di sini kan bukan di tanda istirahat ya, tapi di ini ya, di nadanya, di upbeatnya. Berarti kita spasi lagi. Nah, pas di sini. Kemudian G7 spasi. Nah, ini pas di tanda istirahat kita spasi lagi, G7 lagi ya, spasi. Jadi spasi itu sebenarnya fungsinya adalah menggeser per karakter ya. Oke, kita lanjutkan. C mayor 9, spasi lagi. C mat 9, spasi. Ya. Kemudian C mat 9, garis miring B. C mat 9, garis miring B. Spasi. Ya. Kemudian sebelahnya G minor on bass. Oh, ini, sorry. Nah, ini ada sedikit kesalahan tadi. Kalau kita spasi ini ternyata tidak pas di sini ya. Berarti spasinya harus 2 kali. Nah, ini ya. C mat 9 garis miring B gini. Nah, supaya pas ya. Kemudian kita spasi lagi. G minor on bass berarti GM garis miring BB. Spasi ya. Nah, A7-nya itu pas upbeat berarti kita spasi lagi A7. Spasi, spasi lagi. Nah, kemudian berikutnya D minor 7, DM7, spasi. Nah, spasi lagi, ini karena 2 ketuk ya. Kemudian C crash diminis ya. C crash itu tanda pagar itu berarti shift 3 ya, shift 3. Kemudian diminis ya, dim gitu aja. Dim. Spasi ya. Kemudian spasi lagi. Ini birama 6 G11 ya, G11 spasi. Kemudian G7 on F ya, G7 garis miring F, spasi, spasi lagi, spasi. Nah, kemudian E minor 7, EM7 ya, spasi, S diminis 7 berarti EB dim 7 spasi. Nah, spasi, G on D, G garis miring D, spasi, A7 on cis, A7 garis miring C ya,
shift 3 untuk apa? Tanda pagar. Nah, spasi 7 onsis, kemudian D minor 7 ya, spasi lagi sampai sini, DM7 spasi. Kemudian ini pas di update berarti kita spasi lagi, G7. Nah, spasi. Nah, ini pas di update-nya ya. Berarti kita spasi lagi, base itu BB tulisnya ya. Spasi, kemudian spasi lagi, G plus 7 mol 9 ya. Ini augmented sebenarnya. Jadi kita tulis G aug 7 mol 9 berarti B9 spasi. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita escape ya. Kemudian Ctrl Alt F untuk mengembalikan. Oke. Selesai soal nomor 4. Kemudian nomor 5. Tulislah tanda tempo swing dan metronom 114 serta tanda dinamik MF pada awal skor seperti contoh di bawah ini. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui sebelum ditulis swing itu bunyinya seperti ini loh. Ya, jadi tidak nge-swing ya. Nah, supaya kita membuat swing, itu caranya kita harus menuliskan swing di sini. Tapi yang ditulis tidak sembarangan, itu harus tanda tempo. Ya. Jadi kita klik saja di sini. Ya. Kalau Anda ke sini ya, di bagian birama yang kosong, kemudian klik kanan, ya akan kelihatan. Ya. Teks ini kita sorot. Nah, tanda tempo itu shortcutnya adalah Ctrl Alt T ya. Nah, kita coba. Kita sebenarnya klik ini juga bisa, tapi kita Ctrl Alt T itu juga bisa ya. Diklik dulu di sini, kemudian Ctrl Alt T. Ya. Kita tulis sendiri swing, SWING ya. Setelah itu kita mengetik ininya ya, temponya. Kita enter ya. Kemudian baru kita klik kanan di sini. Nah, kita pilih nada ini, nada not seperempat di sini. Ya, kita klik. Kemudian kita ketik sama dengan 114. Ya. Kalau sudah escape lagi. Nah, itu ya. Jadi sudah tertulis swing di sini. Kemudian ada tanda dinamik MF. Nah, kalau tanda dinamik MF di sini ya, kita klik dulu nadanya, kemudian shortcutnya adalah Ctrl E untuk ekspresi ya. Nah, setelah itu kan kedip-kedip sini ya. Oke, nah, setelah kedip-kedip ini berarti kita klik kanan ya, kemudian kita pilih MF. Nah, sini ya. Kemudian escape. Nah, itu ya, nomor 5 selesai. Kemudian nomor 6, berilah tanda dinamik pada staf alto saxophone birama 22 dan birama 25 seperti pada contoh di bawah ini. Ya, contohnya seperti ini. Staf alto saxophone ya. Birama 22, kita geser ke kanan sampai birama 22. Nah, kemudian kita cari ini alto saxophone, ketemu di sini ya. Tanda dinamik MF dan F ya. MF-nya di sini, F-nya di sini. Ya. Kita klik dulu tanda ini di sini. Di tanda istirahatnya boleh gitu. Ya. Kemudian Ctrl E. Ya, kemudian kita klik kanan MF. Nah, kemudian sampai F di sini ya. Di sini kita klik nada A di sini ya. Kemudian Ctrl E. Kalau forte itu langsung Ctrl F gitu aja bisa ya. Nah, escape. Oke. Setelah itu
kita mau membuat tanda crescendo di sini ya. Nah, kita ketik dari sini, kita klik di nada B sampai nada Fis. Berarti ini kita arahkan kursornya ke nada Fis ini. Kita shift klik. Nah, shortcutnya cukup gampang, kita ketik saja H. Nah, otomatis ada crescendo di sini ya. Escape. Kemudian kita geser ke birama 25. Nah, birama 25 ini sudah ketemu. Ini karakter itu decrescendo ya. Kita klik dulu di sini, kemudian shift H. Oh ya. Shift H ini ya. Oke. Nomor 5 selesai. Kemudian nomor 6 ya tadi. Kemudian nomor 7. Tuliskanlah change instrument pada staff jazz gitar. Kita cari staff jazz gitar. Birama 18 ya. Jazz gitar. Nah, ini di sini. Change instrument pada staff jazz gitar birama 18 ke electric gitar. Dan tambahkan tanda teknik overdrive pada ketukan keempat birama tersebut seperti pada contoh di bawah ini ya. Jadi ini loh, harus ada tulisan to electric guitar, kemudian electric guitar, kemudian overdrive. Nah, caranya gimana? Ini di sini kita klik tanda istirahatnya di sini ya. Kemudian kita ke home, ini home. Kemudian dipilih change ya. Nah, kemudian electric guitar, kita ketik saja electric guitar, electric guitar. Nah, electric guitar yang kita pilih yang notation ya, kita klik, kemudian OK. Nah, sudah ya. Ini sudah to electric guitar, kemudian di sini electric guitar. Kemudian kita disuruh membuat tanda overdrive. Ya. Ini kita klik saja di sini. Ya. Kita klik kanan pada bagian yang kosong. Kemudian kita sorot teks. Kemudian teknik ya. Teknik ini Ctrl T ya. Nanti berarti shortcutnya bisa pakai Ctrl T langsung, bisa seperti ini juga bisa ya. Kita coba aja, kita klik di sini kemudian Ctrl T. Nah, kemudian kita tulis saja overdrive ya. Escape. Nah, ya. Kalau ini posisinya kurang ke kiri, kita bisa geser. Ini di electric gitarnya kita klik, kemudian kita klik tahan ya. Kita geser ke kiri ya. Biar seperti contoh seperti ini ya bisa. Nah, ya. Udah. Setelah itu soal nomor 8. Bawa full score ke birama 19, ya ini sudah birama 19, lalu berilah tanda rehearsal mark ya. Ini kita bisa klik di mana saja, kita klik di choir aja yang kosong ini ya. Kemudian rehearsal mark itu shortcutnya adalah Ctrl R ya. Nanti muncul A di bawah ini dan A yang di atas ini. Nah ya. Nah, ini bagian A ini. Ya, sudah. Kemudian kembalikan tampilan panorama menjadi tampilan paper. Tadi ini kan panorama ya. Kita bawa ke depan dulu ya. Menjadi tampilan paper. Berarti kita pencet Shift P. Ya. Paper view. Ya. Jangan lupa kita save dulu Ctrl S supaya tidak hilang. Kemudian apa lagi nih? Kita disuruh menambahkan judul dan nama arranger. Nah, kalau kita ingin mengetik judul yang terpaut di sini, ya, kita harus mengklik dulu nada yang paling depan ini. Kemudian
kita klik kanan, teks, kemudian title. Nah, kita ketik suwe ora jamu, escape. Nah, ya. Kalau posisinya kurang ke atas, kita klik saja, kemudian klik tahan ya. Nah, kita ke atas kan gini. Kemudian untuk berikutnya aransemen Arie Trianto ya. Kita klik pada nada C gini, dan klik kanan pada bagian yang kosong, teks, komposer. Nah, setelah itu kita langsung tulis saja aransemen spasi Arie Trianto. Nah, T-nya besar ya. Wibowo. Nah, escape. Udah. Ya. Oke, begitu sudah nomor 9. Nah, setelah itu jangan lupa kita save nomor 10, simpan ke dalam versi baru, beri nama KD 4.3 nama Anda ya. Kita ke review, kemudian version ya, kita ke version ini, kemudian new version. Nah, kita beri namanya KD spasi 4.3 nama Anda ya. Ya. Setelah itu oke. Ketika kita sudah menyimpan dalam versi baru, maka ini sudah otomatis tersimpan ya. Oke, kita cek di sini, kita klik pada tanda plus ini, sudah ada KD 4.3. Nah, inilah yang nanti akan dicek oleh guru ya, seperti ini. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini untuk mengirimkan tugasnya ya ke Classroom. Kita besarkan saja gini, kita tambah atau buat file ya. Kalau Anda ingin cepat, ini Anda buka Explorer saja. Anda buka Explorer gini, kita kecilkan dulu seperti ini. Nah, tadi pasti filenya ada di folder download ya, kita klik download. Nah, di sini ada ini ya, Arie murid yang tekun latihan 4.3. Kita klik ya, kita klik tahan, kita klik kiri tahan, kemudian kita berikan ke sini, geser. Nah, ditunggu, kemudian ya sudah, serahkan. Selesai ya. Jadi begitu cara mengerjakan tugas 4.3 sampai selesai, sampai mengirimkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.